Lo pernah nggak sih ngelihat gebetan teman lo, terus tiba-tiba hati lo kayak deg-degan enggak karuan, kayak jantung ngajak sprint padahal lo lagi duduk diem. Bukan karena lo capek, bukan juga karena lo lapar, tapi karena ada sesuatu yang klik. Bukan cuma cantik, bukan cuma asik, tapi kayak, ini cewek kok frekuensinya sama gue banget sih? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ternyata gebetan teman lo itu jodoh lo bakal nyadar dari mana ya? Jangan buru-buru disumpahin jadi penghancur pertemanan, bro. Karena kadang semesta emang suka iseng nempelin hati kita ke arah yang enggak kita duga. Yuk kita bedah bareng-bareng 3 tanda gebetan teman lo sebenarnya jodoh lo. Tanda pertama, dia nganggap lo tempat pulang, bukan cuma numpang nongkrong saja. Bro, cewek itu punya radar hati yang sensitif banget. Kalau dia cuma sekedar basa-basi, dia bakal ngobrol secukupnya, ketawa sekadarnya, dan cabut secepatnya. Tapi kalau dia tiba-tiba sering nyari lo, curhat ke lo, nanya hal-hal random atau ngasih kode lewat omongan yang kayaknya nggak penting tapi ada maknanya, itu bukan sinyal wifi, bro. Itu sinyal hati. Misal, kamu lebih enak diajak ngobrol ya daripada si A. Gue heran deh, kok gue lebih nyaman cerita ke lo ya daripada ke dia? Atau yang lebih sadis, bro. Lo pernah nggak sih ngerasa lebih nyambung sama orang yang nggak seharusnya? Kalau itu udah kejadian, lo wajib waspada, bro. Bukan buat jadi pengkhianat, tapi buat jadi bijak. Karena bisa jadi bukan lo yang ngerusak hubungan teman lo, tapi semesta emang lagi ngasih lo bocoran takdir. Ingat kata dari Rumi, apa yang kamu cari sedang mencarimu. Tanda kedua, chemistry yang nggak bisa dijelasin tapi terasa gila-gilaan. Bro, lo pernah ngerasa klik banget sama seseorang tanpa alasan jelas? Bukan karena lo suka dia duluan, bukan karena dia cantik doang, tapi karena vibe-nya nempel banget. Obrolan ngalir kayak sungai pas musim hujan, ketawa bareng kayak udah sahabatan dari lahir, padahal dia gebetan temen lo. Tapi lo ngerasa, kenapa ya tiap deket dia tuh kayak rumah kedua? Ini yang disebut chemistry spiritual, bro. Dan ini nggak bisa dipaksain atau direkayasa. Kalau udah nyambung level batin, susah untuk dilawan. Pertanyaannya, apakah salah? Enggak, bro. Yang salah itu kalau lo langsung gas tanpa mikir. Ingat kata bijak dari Rumi lagi, jika cinta datang, dia tak akan peduli apakah kau siap atau tidak. Ia hanya datang dan mengubah segalanya. Tanda ketiga, dia mulai bikin lo mikir dalam soal hidup, cinta, dan tentunya soal Tuhan. Bro, tanda paling dahsyat kalau dia jodoh lo bukan sekedar bikin lo pengen punya dia, tapi bikin lo pengen jadi pria yang lebih layak. Lo mulai introspeksi, ngerasa belum cukup baik buat dia, dan lo jadi rajin upgrade diri lo. Lo yang dulunya males-malesan tiba-tiba pengen sukses. Lo yang biasanya bodo amat sama penampilan, sekarang mulai mikir, gue harus lebih pantas berdiri di samping dia. Kenapa bisa begitu, bro? Karena dia bukan sekedar bikin lo jatuh cinta, tapi bikin lo naik level. Itu bukan cinta biasa, bro. Itu jodoh yang lagi bisikin lo, naik, bro. Naik, level lo belum cukup buat jagain gue, tapi gue udah nunggu. Dan yang lebih dahsyat, lo mulai sering mikir tentang Tuhan, bukan karena lo jadi ustadz, tapi karena lo sadar kalau ini memang takdir, berarti gue harus lebih dekat sama yang ngatur takdir. Jadi bro, ingat, naksir gebetan teman itu bukan dosa, bro. Yang dosa itu kalau lo tikung tanpa etika. Makanya sebelum lo ngelangkah, pertama, nilai dulu itu cinta atau nafsu. Kemudian yang kedua, lihat dulu apakah hubungan mereka serius atau cuma jalan tanpa tujuan. Dan yang ketiga, yang paling penting, tanya dulu Tuhan, bukan cuma tanya perasaan lo. Karena jodoh itu bukan siapa yang lo dapetin paling cepat, tapi siapa yang lo perjuangin dengan niat paling tulus. Pria sejati itu bukan yang bisa dapetin semua wanita, tapi yang bisa nahan diri, bersikap gentle, dan jujur sama hatinya tanpa nyakitin orang lain. Kalau dia emang jodoh lo, percaya deh, semesta punya cara elegan buat muterin arah takdir.